momen saat ini. Pelajaran menjadi manusia di bumi akan membuat kita berada pada matriks 3D. Matriks ini terdiri dari banyak sistem yang begitu kompleks, seperti sistem kepemerintahan, sistem kepercayaan, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem industri, dan sebagainya. Kita akan bersinggungan dengan berbagai sistem di kehidupan keseharian kita, sesuai dengan tingkat kesadaran kita masing-masing. Seberapa jauh kita melekatkan diri kita dengan sistem-sistem tersebut akan disesuaikan dengan pelajaran yang ingin kita alami. Sebagai contoh, kita melekatkan diri kita dengan sistem kepercayaan yang kemudian membuat kita mengidentifikasi diri kita dengan identitas kepercayaan tertentu. Tanpa label identitas kepercayaan yang kita kenakan, kita akan kehilangan arah serta jati diri kita. Contoh lain adalah bagaimana kita melekatkan diri kita dengan sistem industri, di mana hal ini kemudian membuat kita selalu mengejar kekayaan materi, kekuasaan atau jabatan, serta kekuatan. Ketika kita melekatkan diri kita dengan sistem kepemerintahan, tidak perlu diragukan lagi, kita akan memposisikan diri kita sebagai individu yang tak berdaya tanpa bantuan pemerintah. Hal ini akan membuat kita memiliki pandangan politik tertentu, karena di sistem kepemerintahan, politik adalah drama yang dimainkan oleh para pemangku kepentingan di sana. Ketika kita melekatkan diri kita dengan sistem kesehatan, kita akan meyakini bahwa kita adalah makhluk tak berdaya yang membutuhkan obat-obatan. Sehingga kita akan merasa bahwa asupan vitamin sintetis yang diproduksi oleh industri farmasi merupakan jalan keluar dari sakit fisik yang kita rasakan. Padahal sesungguhnya, tubuh manusia sudah dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan catatan, kita mampu menyelaraskan seluruh lapisan energi diri kita sendiri. Namun, ketika kita masih melekatkan diri kita dengan berbagai sistem di matriks 3D, kita akan terus tertidur dan menelan mentah-mentah segala informasi di media massa sebagai kebenaran mutlak. Ketika terjerat dengan berbagai sistem di matriks 3D, secara otomatis kesadaran ilahi kita akan menjadi dorman, di mana mata ketiga kita tertutup oleh ilusi ego kolektif. Ego kolektif artinya kekuatan ego dari banyak ego individu yang kemudian berkumpul menjadi satu. Hal ini menciptakan ilusi besar di masyarakat, sehingga untuk dapat keluar dari ego atau ketidaksadaran kolektif ini membutuhkan penyembuhan atau transformasi diri. Hanya ketika kita sudah melakukan transformasi dirilah, frekuensi kita akan meningkat, sehingga vibrasi rendah yang ada di matriks 3D tidak mempengaruhi kesadaran kita lagi. Banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual kemudian bertanya, apakah kita harus memusuhi atau memberontak agar matriks 3D hancur? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak seharusnya melawan matriks 3D. Perlu kita pahami bersama, sistem kompleks yang disebut dengan matriks 3D sebenarnya adalah getaran yang diciptakan bagi orang-orang yang ingin belajar berada di bawah ilusi. Oleh karenanya, matriks 3D akan terus ada bagi mereka yang masih membutuhkan pelajaran mengenai melekatkan diri dengan identitas palsu pada berbagai sistem seperti sistem kepemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana cara kita agar tetap hidup harmonis bersama dengan matriks 3D? Jawabannya adalah dengan merasakan momen saat ini. Apakah yang dimaksud dengan momen saat ini? Momen saat ini adalah kondisi di mana kita menjadi sadar akan alam batin serta alam fisik yang kita tinggali secara sekaligus. Sadar akan alam batin artinya, kita mampu mendengar kata hati atau kesadaran ilahi kita. Menyadari alam fisik atau materi, artinya kita masih tetap melakukan kegiatan layaknya orang-orang pada matriks 3D. Kemudian, apa yang membedakan antara orang yang telah mengalami kebangkitan spiritual dengan yang masih tertidur? Orang yang telah mengalami fase kebangkitan akan menyadari bahwa ia tidak hidup di masa lalu ataupun di masa depan, di mana mereka sudah melepaskan trauma masa lalu yang selama ini menghantui diri mereka. Mereka mampu memaafkan diri sendiri, serta orang-orang yang memiliki kontrak karma dengan mereka. Mereka yang hidup di momen saat ini juga tidak melekatkan diri mereka dengan masa depan. Artinya, mereka selalu melakukan segala hal dengan totalitas dan ketulusan tanpa memikirkan hasilnya di kemudian hari.
Inilah kondisi di mana kita dapat merasakan momen saat ini. Kita menyadari bahwa kesadaran alam batin kita tak terbatas, namun tetap hidup di alam fisik secara bersamaan. Ketika keseimbangan antara alam batin serta alam fisik terjadi, kita merasakan momen saat ini. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang masih tertidur pada matriks 3D? Mereka yang belum mengalami kebangkitan spiritual akan beranggapan bahwa mereka adalah sebatas tubuh fisik, di mana mereka harus bekerja keras untuk tetap bertahan hidup. Mereka akan menjalin energi dengan banyak orang maupun sistem pada matriks 3D tanpa menyadari yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah pola berulang. Hal ini membuat mereka tidak seimbang secara emosi dan mental, di mana hal ini kemudian termanifestasi ke wujud materi, di mana mereka merasakan sakit secara fisik. Mereka yang masih tertidur akan berpikir bahwa Tuhan akan menghukum mereka, bahwa mereka adalah makhluk yang berdosa, serta mereka adalah makhluk yang tak berdaya. Inilah ilusi yang selama ini dipertahankan melalui sistem kepercayaan, sistem pendidikan, serta sistem kepemerintahan. Setelah memahami hal ini, bisakah kita kemudian membedakan bagaimana kita sebenarnya dapat hidup di momen saat ini, walaupun tetap berada pada matriks 3D? Keselarasan antara alam batin dan alam fisik adalah jawabannya, sehingga kita akan menerima segalanya sebagai sebuah keteraturan sesuai dengan rencana besar ilahi.